sebenarnya naikin harga itu salah satu solusi juga sebenarnya. Tapi kan kita gimana dulu mengefisiensikan untuk cost operasional kita dulu nih di dalam yang marblingnya bisa sampai MB 8 dan 9. Tingkat kelembutannya gitu. Betul. Berapa per pack nih yang berapa gram gitu. Jadi orang bisa milih oh ini sekian gram ambil yang sengkel misalnya. Habis itu ini sekian beli yang khas dalam atau beli yang rendang. Jadi variannya bisa varian begitu. banyak. Mungkin ya. Balik lagi di Medan Business Insight dan masih di www.moveonlineradio.com. Kali ini di segmen kedua kita buka di 08135235 Saya masih bersama Haji Amin. Ya. Ini sama Haji Isam sama gak sih? Beda. Sekarang musim haji banyak nih gitu ya. Ada Haji Amin tentunya selaku manajer pabrik daging, ada Bang Hadi Perala selaku manajer operasional dari Bararasa yang saat ini kita ada di Bararasa ya. Baik, kita mau berbicara lebih jauh, tapi untuk di momen ini sebenarnya kita mau lebih mengedukasi dulu nih ya ke Haji Amin ya. Sebenarnya orang harus tahu nggak sih ketika kita mengkonsumsi sesuatu, kalau aku sih sebenarnya harus paham yang kita makan itu apa. Kita mikir nggak sih prosesnya bagaimana sampai bisa kita makan seperti itu. Nah, ini pertanyaan untuk Haji Amin sebenarnya. Apa yang sebenarnya orang harus tahu ketika mengkonsumsi daging? Apakah juga orang harus tahu dia sumber dagingnya dari mana? Apakah orang harus tahu bahwasanya ini daging memang berkualitas? Bagaimana cara dia tumbuh kembangnya? Orang harus tahu nggak sih? Ya Haji Amin? Sebenarnya sih harus tahu ya. Kita kan bahaya juga kalau misalnya kita nggak tahu kesehatan kita itu sebenarnya apa gitu kan. Betul. Apakah boleh makan daging atau misalnya ya dia tidak boleh terlalu banyak. Cuman kalau misalnya daging yang kalau dia konsumsi protein itu kan perlu tuh. Betul. Ya kan? Sebenarnya sama aja ya kalau misalnya dia makan ayam atau makan daging. Cuman daging merah itu kan pasti lebih sehat ya. Sehat. Oke. Nah, yang mau kita tahu sebenarnya proses dari farmnya sendiri, Bararasa ini sendiri, itu bibitnya dari mana, sapinya mungkin, terus proses tumbuh kembangnya seperti apa. Karena sebenarnya kalau berbicara masalah daging yang kita konsumsi harus berkualitas, kita harus tahu itunya dulu tuh. Iya, benar. Sumbernya dari mana, bibitnya dari mana, seperti apa pakannya, seperti apa prosesnya sampai ke Bararasa restorannya ini sendiri. Gimana? Sebenarnya kita impor sapi dari Australia. Ya kan sampai sini kita penggemukan di sini lah. Jadi untuk makanannya kita kembang biakannya di sini, pakannya kita racik sendiri, yaitu ada dari kayak wheat bran, habis itu bunggel sawit, banyak lah campurannya banyak ya Mbak, Mas. Cuman tapi non kimia kan? No kimia, kita nggak pakai itu ya. Cuman tetap ada juga hijauannya tetap ada. Itu untuk usia untuk pemeliharaannya itu sekitar 90 sampai 120 hari. Usia berapa sih dibawa dari Australia? Dari Australia itu sekitar 1,5 tahun ya. Dia bobotnya sekitar 320 sampai 350. Baru kita besarkan di sini sampai 500 kilo up. Baru kita panen ya. Nah, menarik sebenarnya kita harus tahu bibitnya adalah dari Australia sebenarnya. Kenapa nggak lokal? Nah, kalau misalnya bicara ini sih, kalau dari segi bisnis ya. Ini baru serius nih ya. Kita bicara bisnis ya Jamin ya. Jadi kalau misalnya lokal, kalau lokal tuh ya kita udah pernah coba juga. Tapi kita butuh di ADG, average daily gain. Ya, jadi dia per hari itu naik berapa? Per hari naik berapa dalam kategori apa? Bobot sapinya. Jadi kalau misalnya yang dari Australia udah pasti dia lebih bagus lah, lebih tinggi ya. Dia di sekitar 1,8 sampai 2 kilo per harinya sampai panen itu. Gitu. Memang kalau yang import banyak yang bagus ya Jamin ya. Karena mereka jaga keturunan
apa namanya, Tapi nenek moyang sapi ini ya. Pertanyaannya kan sebenarnya ini kan bawahnya 1,5 tahun usianya. Iya. Pasti kan effort kan untuk jaga makannya, jaga pakannya, Iya, ya kan. betul. Untuk berbicara dia memang tidak terkena yang namanya memang sama sekali bara rasa farm ini sendiri juga tidak mengkontaminasi dengan bahan-bahan kimia begitu. betul. Nah, sebenarnya kan berbicara bahan kimia ini yang orang harus paham, customer, pendengar juga mungkin harus paham bahwasanya sebegitu dijaganya Iya. farm itu sendiri. Benar. Si sapi ini sendiri Sapi ini. sampai bisa ada di sini dan orang bisa nikmatin dengan nyaman begitu. Ya, benar. Gimana? Ya kalau misalnya ini kontrolnya kan, Kontrolnya. kontrol di sana ya. Kita memang untuk di apa namanya ya, di bara rasa ini sapinya itu kita khususkan Bang. Jadi istilahnya di feedlot itu kita dari pakan ya, pakannya semua organik. Habis itu hijauannya juga kita datangkan dari petani yang dekat-dekat tempat kita juga. Kalau kurang ya kita memang source cari di gunung juga. Karena kita pakai bukan rumput tapi tepung jagung. Oh. Itu lebih bagus ininya nutrisinya. Jadi effort untuk cari bahan baku makanannya ya. Iya. Itu pasti. Untuk jaga QC-nya. Betul. Oke. Tapi gini Haji Amin, sebenarnya kan kalau kita lihat bahwasanya sebegitunya, ada satu proses nggak sih yang orang harus tahu? Tadi di segmen pertama kita bicara masalah chilling room. Ya. Nah, benar. yang aku mau tahu sebenarnya kenapa kita harus tahu daging di RPH harus dipotong sebenarnya harus masuk ke chilling room. Nah, Ada apa sebenarnya? oke, jadi kan itu kan terkait dengan sterilisasi ya. Oh, ini sterilisasi Ya, ya. sterilisasi. Sterilisasi daging yang telah dipotong. Ya benar. Oke. Jadi kan kita supaya tidak terkontaminasi, sapi itu dipotong dan dia digantung sih biasanya tanpa ada jatuh ke bawah atau apa gitu kan. Setelah itu kita gantung di chilling room 0 sampai -2 itu, terus sekitar 1 harian itu kalau abang tahu kalau misalnya habis dipotong tuh biasa gerak-gerak deh. Iya, masih ada otot-otot. Kan itu kan masih betul. muscle memorinya mungkin Iya. ya udah bergerak. Itu kita rest kan, istirahat kan si karkas itu supaya dia lebih lembut nantinya. Setelah diproses dia pasti lebih lembut. Jadi pengaruh lembutnya daging ada di situ Iya, juga. pasti. Oke. Jadi memang harus masuk mesin pembengku tadi. Ya dia nggak beku, Bang. Oh, Dia nggak beku, dia ya. cuman dia apa namanya? Berapa derajat sih? 0 sampai -2. Oh, 0 sampai suhunya. -2 suhunya. Dia nggak sampai beku, karena besok langsung kita bongkar. Oh, dia begitu. apa ya istilahnya masih lembek lah, nggak sampai keras gitu. Nggak sampai membeku Nggak, ya. nggak sampai membeku. Oke. Bang Hadis, kalau dilihat kan bahan baku makin naik. Karena ini program kan Medan Business Insight, kita juga menyorot seperti apa makro dan juga mikroekonomi saat ini sebenarnya. Persaingan untuk berbicara masalah resto daging juga nggak main-main karena bicara masalah harga bahan baku yang terus naik. Berasa gimana? Sebenarnya kita bara rasa ya cukup terpengaruh juga sih atas bahan baku yang gimana yang saat ini juga bahan plastik lah lagi naik Iya. juga. Itu Kan semua pakai plastiknya banyak tuh. Iya, semua rata-rata bahan baku kalau misalnya kita yang sudah pabrikan kan pakai bahan plastik juga, otomatis ya bahan baku tetap naik juga harganya gitu. Sebenarnya kalau kita dari bara rasa kita Naikin harga efisiensinya, juga. sebenarnya naikin harga itu salah satu solusi juga sebenarnya. Tapi kan kita gimana dulu mengefisiensikan untuk cost operasional kita dulu nih di dalam. Kan kita nggak tahu nih, kadang kita ngomongnya, oh kita ikuti orang nih, si kompetitor naik harga, kita naik harga karena di dunia ini lagi naik semua bahan baku paham, segala macam paham, gitu. paham. Sebenarnya kita nggak tahu nih, entah bulan depan normal lagi, toh kita udah naikin harga ini, tiba-tiba bulan depan kita ngikutin lagi gitu. Betul. Sebenarnya kita di dalam internalnya sendiri kita costnya dulu kita benerin dulu nih, apakah biaya delivery kita kurangin gitu, Iya. intensnya gini. Betul. Jadi entah penggunaan waste-nya yang kita selalu jor-joran, itunya dulu yang kita tekenin gitu. Yang- Kalau misalnya kita bisa mengiritin dari internalnya dulu, dari biaya operasionalnya, kenapa kita harus naikin harga? Ya. Jadi sebenarnya memang dilema ya. Kita juga jelasnya bingung ya, Bang Hadi ya. sana sini kita bingung ya. Karena sebenarnya kondisi ekonomi sekarang begini, inflasi juga. Sebenarnya semua orang pasti memahamin bahwasanya saat ini pasti barang naik. Setuju nggak? Iya. Setuju dong. Setuju. Tapi sebenarnya kalau berbicara masalah barang naik terus harga naik, ya itu common aja gitu. Itu umum-umum aja sebenarnya.
Tapi kalau yang Bang Hadi maksud sebenarnya akan mencari dulu secara internal ya. Kira-kira apa yang untuk bisa diefisiensi tapi harga tetap biasa, tidak ada kenaikan sehingga marketnya tetap terus ada. Iya, karena kan Kita mau orang mikirnya, oh kompetitor kan naik, oh si bara rasa tetap nggak naik nih kita bilangnya. Kok bisa mereka menjaga konsistensi itu walaupun dunia ladang naik turun gitu. Betul. Saya nanti akan ada pertanyaan khusus untuk itu ya Siap, Bang Hadi. boleh. Tapi kita ajak dulu, ini pendengar kita sudah mulai ada yang masuk. Kali ini halo Bang Jaki, iya ini Rianti di Searakundo. Benar? Oke. Pertanyaannya mau nanya, alasan terbesar kenapa saya harus beli Wagyu di bara rasa? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah quality controlnya sudah benar-benar terjaga? Silakan mau dibagi pertanyaan Bang Haji Amin atau Bang Hadi, silakan. Oke, boleh dari saya dulu. Kenapa harus beli Wagyu di bara rasa? Sebenarnya Wagyu yang pada umumnya itu Wagyu itu kan dari Jepang ya. Betul. Sapi Jepang yang memang cara pemeliharaannya dari sapinya dulu nih. Berbeda ya? Di Jepang itu kita bisa lihat Wagyu itu sapinya ditreatment dengan benar gitu, dipijitin lah sapinya dikasih musik ya. gitu. Kandangnya nggak boleh berisik. Tapi dia nggak diajak dugem sih sebenarnya. Kandangnya, iya kan. Jadi treatmentnya yang benar-benar yang dari lahirnya dia sampai panennya itu benar-benar dijaga gitu. Toh akan menghasilkan daging yang benar-benar lembut gitu. Yang marblingnya bisa sampai MB 8 dan 9. Tingkat kelembutannya gitu. Betul. Dan kenapa milih bara rasa? Sebenarnya kompetitifnya harga yang kita jual di sini itu cukup murah. Yang pertama cukup murah, dan yang kedua kalian bisa milih bagian side mana aja yang populer lah di bagian potongan steak gitu ya. Boleh. Ada di bara rasa gitu, dan lebih mudahnya lagi kalau mau langsung masak, langsung aja naik ke lantai 2 untuk dicoba grill sendiri gitu. Nah itu sebenarnya POV kenapa beli Wagyu di bara rasa. Oke, itu tadi jawaban untuk yang bertanya. Kita masih buka line telepon, WhatsApp juga boleh. Anda nanti masih bisa masuk di 0813 5235 103 kali. Tapi pertanyaan saya terputus tadi sebenarnya Bang Hadi ya. Ketika berbicara bahwasanya kita coba membaca marketnya orang Medan gitu loh. Medan ini kan kalau udah bicara itu tidak bisa dengan bahasa affordable. Oh harganya affordable tuh nggak bisa. Dia cuma tahu dua harga, mahal atau murah. Ya, benar nggak sih? Bener. Kita satukan persepsi dulu nih, takutnya salah ya. Jadi oh iya harganya affordable itu kayaknya nggak mungkin. Kita tuh baru bisa duduk kalau bicara oh murah tuh seperti itu. Karena Bang Hadi baru bicara tuh ya, kayaknya lebih murah di sini. Bagaimana cara membaca murah di Medan ini sehingga packagingnya hadir ada di bara rasa? Karena orang kalau bicara murah takutnya murahan. Jadi kan sebenarnya dilema, bicara market Medan dikasih murah takutnya dibilang murahan, dikasih yang harga sedikit mahal dari yang lain takutnya mereka bilang biasa-biasa aja gitu. Komennya juga pelit loh di Medan berbicara masalah kuliner. Saya bagi coba mungkin ke Bang Hadi dulu mungkin berbicara masalah market ini, mengatasinya bagaimana, terus bagaimana membuka pola market yang mungkin saat ini mendengar kita berbicara masalah daging, berbicara murah tadi atau bagaimana dan kualitasnya. Silakan Bang Hadi. Oke. Untuk bicara murah, bara rasa kita dagingnya itu sendiri ada yang mulai dari 40.000 untuk daging sticknya. 40.000 kira-kira kita makan 3 orang bertiga ini dengan 3 daging yang kita masak itu paling sekitar 250 sampai 300 ribu. Itu udah ada side-nya, udah ada saladnya gitu. Sedangkan kita kalau makan di steakhouse dengan harga 300 ribu itu paling ya cuman sendiri kan. Logikanya gitu. Dan kalau kita mau makan Wagyu paling better ya di sini itu sekitar 200 ribuan itu udah cukup enak gitu. Walaupun daripada kita makan di steakhouse yang kita langsung pesan a la carte Wagyu bisa sampai 1 jutaan, 1,5 juta gitu untuk kita sendiri gitu dengan jenis Wagyunya gitu. Betul. Saya paham Anda bingung menjelaskan karena pasti kompetitor Anda banyak di sekeliling Anda. Anda bicara steakhouse yang semua ini sebenarnya. Tapi yang mau perlu kita dudukin bahwasanya mungkin saya coba bantu berbicara masalah murah itu bukan bicara masalah murahan, tapi hilirisasinya kan kita juga harus paham ya. Benar. Nah, Haji Amin tadi udah mengatakan bahwasanya seperti apa sih
berbicara masalah farm sampai table ini sendiri, kan berbicara mulai dari farmnya ini sendiri. Dan kita mungkin harus sepakat bahwasanya kita ingin mengkonsumsi daging yang benar dan sehat, ya, Haji Amin ya. Jadi sebenarnya masyarakat memang harus tahu proses daging ini dari mana, dari farmnya ini sendiri. Mungkin itu bisa jadi nilai jual ya Bang Hadi ya. Bahwasanya orang yang makan kemari, makan daging itu sudah pasti memakan daging yang berkualitas. Setuju ya? Tapi kita nggak tahu nih, ada netizen juga yang mau bertanya lagi. Oke, ini ada Wanda di Kesawan yang coba ingin bertanya. Bertanyanya promo apa saja yang ditawarkan Bara Rasa? Adakah jual paketan keluarga? Nah, jadi market Medan tuh kayak begini nih ya, kayak begini ya. Suka-suka promo, kalau bisa promonya murah-murah gitu ya. Tapi sebenarnya kita ada tugas edukasi loh, Bang Amin, Bang Hadi ya. Tapi aku boleh tambah juga dari boleh silakan Bang Amin, mungkin gimana? Agak terskip. Jadi barang kita itu kita selalu jaga ya stabilnya antara kualitas sama harga tadi. Nah iya itu gimana? Jadi jaga kualitas dan harga. Jadi kita ya pasti menaikkan harga ketika harga itu semua naik. Cuman nggak gila-gilaan. Tidak ada pilihan sih sebenarnya. Pilihan. Nah, pasti orang pun market harus paham juga gitu. Market ya customer pun udah pintar semua ya untuk mencari itu kayak mana. Terus kita sekarang kan udah kita kemas dan kita banyak buat berapa per pack nih, yang berapa gram gitu. Jadi orang bisa milih, oh ini sekian gram ambil yang sengkel misalnya. Habis itu ini sekian beli yang khas dalam atau beli yang rendang. Jadi variannya bisa begitu. Banyak. Mungkin ya kalau misalnya biasa orang beli ke pasar tuh, oke, daging rendang sekilo gitu. Kita juga ada. Cuman kan kalau bagi keluarga-keluarga yang kecil, yang maksudnya bukan apa ya, bukan paham lah kecil. Jadi maksudnya baru keluarga baru. Baru keluarga baru ya, dia beli kan sebutuhnya aja. Oh aku beli ini aja 150. Habis itu dia beli ikan, beli yang lain bisa gitu. Karena mungkin ya kadang kalau ya bicara sekarang ini gengsi itu ada kan. Maksudnya orang gengsi beli 250 gram nih seperempat malu gitu. Dan kalau di toko kan nggak ada itu ya Bang. Kayak sekarang gengsi udah mati loh Bang. Terus masalah Wagyu tadi, kenapa Wagyu kita itu memang betul yang dijelaskan Bang Hadi tadi. Awalnya Wagyu itu kan dari Jepang, cuman kita punya ambil dari yang breeding di Australia. Jadi kita datangkan daging loaf ke sini, baru kita proses. Nah dan daging yang didatangkan ke sini ini dari bagiannya itu kita nggak bagian yang prime-nya Bang. Jadi misalnya kan kayak sirloin, tenderloin, itu kan pasti mahal. Iya pasti. Ya pasti mahal. Kita kan masih menggambar marketnya seperti apa. Jadi kami ngambil yang secondary cut, cuman dia tetap kualitasnya bagus karena sapinya bagus. Iya betul. Marblingnya pun bagus. Jadi harganya terjangkau, orang bisa coba. Gitu. Ini bukan berarti punya misi semua orang bisa makan daging kan? Jangan nanti besok-besoknya rugi loh. Enggak kan? Enggak. Jadi artinya bagaimanapun juga yang diedukasi ini bahwasanya orang harus paham ya. Iya, benar. Jadi kalau berbicara di Bara Rasa sebenarnya variannya banyak. Benar. Harganya juga bisa tidak harus beli dengan kiloan tertentu, tapi juga dengan packing yang kecil juga bisa. Itu enggak sih? Iya, benar, pas. Baik, kalau berbicara lagi saya mau ke kita break dulu ya. Kita break dulu ya Bang ya. Soalnya nanti di segmen ketiga agak gempurannya agak lain ini sepertinya ya. Di segmen ketiga kita bakal balik. Dan kita nanti balik, Anda masih bisa masuk dan juga untuk bisa tanya di WhatsApp di 0813 5235 103 kali. Dan juga nanti masih bisa bertanya di live TikTok kita di Move Radio. Yang juga nanti bisa mendengarkan kita di www.moveonlineradio.com. Medan Business Insight kembali sesaat lagi.